Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 14 akan menjelaskan serta mensimulasikan tugas UAS untuk mata kuliah Sistem Mikroelektronika dengan dosen pengampu Bapak Rudi Setiawan STMT. Di sini kami mengusung judul dengan desain, simulasi, dan analisis sensor tekanan kapasitif menggunakan ANSYS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu dengan saya sendiri Adelia Putri dan kedua rekan saya Asmi Selviana Aprilia dan juga Immanuel Giri Latansilas. Yang pertama itu kita akan membahas Project Overview and Problem Statement. Nah, untuk sensor tekanan kapasitif ini sendiri merupakan sensor tekanan dengan metode non-invasif yang biasanya digunakan dalam pengukuran tekanan darah. Nah, sensitivitas pada sensor ini merupakan salah satu kunci kinerja untuk sensor itu sendiri. Nah, sedangkan dalam proyek ini, geometri membran dan juga bahan membran divariasikan untuk menyelidiki dan juga meningkatkan sensitivitas sensor tekanan kapasitas MEMS itu sendiri. Nah, untuk tahapannya itu terdiri dari desain, simulation, and analysis. Next. Nah, yang kedua itu mengenai objectivities. Yang pertama, sensor ini digunakan untuk meninjau tekanan kapasitas MEMS itu sendiri. Yang kedua, untuk mensimulasikan proses fabrikasi MEMS Capacitive Pressure Sensor. Yang ketiga, untuk merancang, mensimulasikan, dan juga menganalisis sensor tekanan kapasitas MEMS. Yang keempat, yaitu untuk menyelidiki kapasitansi dan juga sensitivitas sensor tekanan kapasitif MEMS untuk berbagai tekanan yang akan diterapkan pada sensor itu. Dan yang terakhir, untuk menganalisa efek dari bahan membran yang berbeda pada kapasitansi dan juga sensitivitas sensor tekanan kapasitas MEMS untuk berbagai tekanan yang akan diterapkan. Nah, lanjut untuk metodologinya sendiri, ANSYS simulation itu terbagi menjadi dua bagian metodologi besar, garis besar, yaitu yang pertama pre-processing dan juga solving and post-processing. Nah, untuk yang pertama yaitu tahap pre-processing itu terdiri dari engineering data, geometri, model, meshing, dan juga setup. Selanjutnya, pre-processing itu akan diproses menjadi solving and post processing di mana akan menghasilkan solution and result dari ANSYS simulasi yang akan kita buat nantinya. Next. Baiklah, selanjutnya adalah simulasi fabrikasi dari ANSYS-nya. Di sini terdapat tata letak yang ada pada gambar pada substrat, rongga, elektroda, jangkar, dan membran. Pada gambar pertama itu dengan substrat wafer, gambar kedua itu lower elektroda dengan bahan gold fillet, kemudian gambar ketiga itu ada gold fillet dan silicon nitride, dan gambar keempat itu upper elektroda itu dengan bahan gold fillet, gambar kelima itu pattern pattern anchor itu dengan bahan gold fillet, dan gambar terakhir itu edge sacrificial inner dengan bahan silicon nitride. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar di mana dalam gambar tersebut menunjukkan terdapatnya air gap. Nah, ini karena silikon dioksida yang bertindak sebagai lapisan pengorbanan yang terletak di bawah membran tergores untuk menciptakan struktur gantung lapisan membran. Nah, karena itu celah udaranya itu dibuat membran untuk memungkinkan defleksi membran saat tekanan diberikan ke arah membran selama simulasi sensor dari tekanan kapasitif MEMS. Next. Selanjutnya langsung masuk ke ANSYS simulasinya. Pertama, itu ditentukan dulu dari geometri. Geometrinya ditentukan dulu bahannya seperti ini, kayak substratnya itu menggunakan bahan silikon, lalu lower electrode yang menggunakan bahan gold ada dalam sini. Di elektrik itu pakai silikon nitrat,
terus ada per electrode pakai gold, angkor yang 4 ini menggunakan gold. Setelah itu materialnya sudah ditentukan, langsung masuk ke bagian mesh. Mesh ini sudah di mesh dari awalnya. Bisa lihat seperti ini meshnya. Masuk ke statik struktural. Di sini kami menggunakan fixed support pada bagian angkornya. Ada 4. Di sini kami menggunakan 4 angkor ini digunakan sebagai fixed supportnya. Dan langsung diberi tekanan di tengah ini, di membran. Di membrannya langsung diberi tekanan dengan pressure yang berbeda-beda. Itu ada beberapa variasi kami gunakan. Seperti ada pada jurnal yang sudah kami buat. Lalu langsung saja ke solution informationnya, langsung aja ke simulasinya. Ya, ini bisa dilihat simulasinya. Ini ada total deformasi dari jika dibeli tekanan 20 megapascal. Ini ada hasil total dari maksudnya 200 megapascal. Ini tekanan, ini total dari deformasi diberikan tekanan sebesar 200 megapascal. Itu total deformasinya itu sebesar 0,028263. Ini hasil dari diberi tekanan tadi, hasil simulasinya seperti ini. Kembali lagi ke PowerPoint tadi. Ini hasil dari total deformasi jika diberikan tekanan berbagai macam yang sudah saya jelaskan tadi. Ada jika diberi tekanan 25 kilopascal itu ada sebesar segini, 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 0,0353. Terus setelah dihitung dengan menggunakan rumus kapasitansi, berikut adalah hasil yang didapatkan dari penghitungan tersebut. Lalu dimasukkan ke rumus sensitivitas dan mendapatkan hasil seperti pada gambar. Ini juga hasil dari grafik yang sudah diberikan. Hasil dari grafik total sensitivitas yang diberikan tadi. eh Kalau deformasinya semakin tinggi, maka sensitivitasnya juga semakin tinggi. Selanjutnya next. Kembali lagi ke teman saya. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi dari jurnal ataupun laporan yang kami buat. Dan itu kesimpulannya itu sensor tekanan kapasitif yang dirancang dengan software ANSYS ini memperoleh hasil model 3 dimensi untuk mendapatkan nilai dari sensitivitas dari sensor tersebut. Defleksi membran dengan dimensi sirkular yang kami gunakan itu memiliki tingkatan defleksi yang sangat tinggi, karena pada membran tersebut defleksinya berbanding lurus dengan kapasitas dan sensitivitasnya. Peningkatan tekanan masukan mengalami peningkatan itu berdasarkan dengan deformasi total membran yang diberikan. Desain dan simulasi dari analisis sensor tekanan kapasitif berhasil kami lakukan berdasarkan nilai sensitivitas dan kapasitasnya yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan saran untuk laporan ini ataupun jurnal ini yaitu untuk percobaan selanjutnya agar sebaiknya dilakukan juga variasi mengenai bahan dan dimensi yang digunakan, sehingga memperoleh nilai kapasitansi dan sensitivitas dan membatasi kelemahan dari kinerja sensor kapasitansi tersebut. Kemudian Nah, ini baik, ini merupakan referensi yang berupa jurnal acuan yang kami gunakan dalam penyusunan laporan serta tugas yang kami buat. Next. Mungkin itu tadi berupa penjelasan juga simulasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 14 mengenai sensor yang kami buat. Untuk kekurangan dan juga kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator menutup penjelasan dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.